Halo semuanya, selamat datang di Wayang Milenial, podcast yang unik, seru, dan berbudaya. Ngomong-ngomong soal budaya nih, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang dalang muda gaya lama dengan selera baru. Yuk kita mulai tanya-tanya. Pertama-tama boleh perkenalan dulu mas? Oke, perkenalkan nama saya Vanessa Yuda, saya asli Semarang dan saya belajar mendalang di kota Surakarta. Alamat atau latar belakangnya? Latar belakang mungkin, ya latar belakang saya nggak ada seninya sih, cuman saya emang ingin belajar di dunia seni dan Jawa lebih dalam. Kalau alamat rumah ya Budak Payung. Kalau boleh tahu, kapan nih mulai tertarik di dunia pedalangan? Di dunia pedalangan itu kelas 2 atau kelas 3 SMP itu tertarik itu secara nggak sengaja karena lihat di sosial media ada video wayang nih, coba tak lihat ternyata kok tertarik, kok bagus. Terus juga mulai di saat itu mulai tertarik, terus ada satu momen di mana jadi panitia pagelaran wayang, jadi panitia juga membantu nyiapin wayang segala lain, itu yang jadiin dorongan tambah suka di dunia pedalangan. Apa sih yang buat tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang wayang? Awalnya itu dengan rasa penasaran kalau dalang itu aslinya cuma mainin wayang apa enggak sih, atau seperti apa sih. Nah itu awalnya itu benar-benar rasa penasaran, dan rasa penasaran itu terjawab, maka penasaran yang lain mengikuti, dan itu benar-benar menjadi dorongan saya buat saya harus menjadi dalang nih, karena banyak hal yang perlu saya tahu tuh. Hmm. Emang asli keluarga seniman atau emang beda arah? Beda arah, karena dari keluarga nggak ada satupun yang uh, terjun di dunia seni, itu nggak ada. Benar-benar saya sendiri yang melipir sendiri untuk di dunia seni. Gimana respon lingkungan awal pas waktu mulai dalang? Respon itu terutama di keluarga ya, respon di keluarga itu benar-benar sangat mendukung, mendukung sekali, dan juga malah mereka memberikan support dengan cara kamu besok harus belajar nih, harus belajar cepat karena impianmu pasti akan terwujud secara cepat jika kamu belajar dengan tekun. Juga akhirnya juga kadang memberikan dukungan dengan cara memberikan informasi, semisal dengan ini ada pagelaran wayang nih, coba kamu lihat dan coba kamu pelajarilah dari dalang itu apa yang bisa diambil pelajarannya nanti buat dirimu sendiri. Berarti emang keluarga mendukung sangat baik ya? Sangat baik, sangat mendukung sekali. Ceritain awal perjuangan menjadi dalang sampai detik ini. Perjuangan menjadi dalang itu yang pertama mencari tempat belajar itu yang membingungkan, dan nggak tahu harus kemana dan ke siapa, karena setauku sendiri waktu awam itu tuh di Semarang itu nggak ada, karena bukan nggak ada tapi nggak tahu di saat itu. Tahunya itu pusat pewayangan, pusat seni itu di kota Surakarta dan di kota Yogyakarta. Jadi itu effort yang benar-benar lebih dari aku itu mencari di Semarang itu siapa sih dalang yang bisa aku ikut belajar. Ternyata tetangga sendiri itu ada juga bisa dalang, akhirnya belajar, diberikan mentahan ini bagaimana cara megang wayang dasar-dasarnya, terus juga dikenalin sama ini itu, terus bisa sampai ke kota Surakarta. Di Surakarta belajar banyak banget, berarti awal mula menjadi dalang tuh belajarnya di Surakarta. Bener pertama kali aja dalang itu dasarnya kan di sini. Ya. Nah, Yeah. dasarnya di sini ya. Terus kalau di Solo itu lebih mempertajamkan lah. Secara nggak langsung Hmm. seperti aku di Semarang itu barang yang mentah, maka di Solo itu aku dimatangkan kembali. Hmm. Siapa sih orang yang benar-benar berpengaruh selama perjalanan menjadi dalang? Perjalanan menjadi orang yang benar-benar pengaruh dalam karir dalang ya. Kita bilang itu ada 4 orang ini. Ada 4 orang. Yang pertama tetangga saya sendiri itu namanya Pak Tingadino, itu yang benar-benar ngajarin saya ini gimana sih kalau dalang itu nggak cuma mainin wayang, cuman ada suluk itu istilah kayak nembang bagi dalang Hmm. gitu. Terus juga yang kedua Pak Warsito Jati dari kota Surakarta, itu yang ngajarin saya. Jadi kalau dari Pak Tingadino itu hal yang mentah dari Semarang, Ya. maka Pak Warsito dari Surakarta itu yang mematangkan lagi lah, kamu harus seperti ini harus diperbaiki. Terus yang ketiga itu ada namanya Mas Andrew. Mas Andrew itu teman saya, kenal nggak sengaja karena di
waktu kumpul-kumpul seniman terus kenal Mas Andrew dan Mas Andrew itu lebih jadi mentor. Jadi lebih jadi mentor karena dia harus banyak ngajarin aku di lapangan. Jadi kalau Mas Andrew itu pasti sering ngajak nonton pagelaran wayang dari orang lain, terus juga diajarin bahwa di lapangan itu seperti ini. Kalau kamu gini, kamu harus gini. Jadi benar-benar ngarahin. Dan juga kadang dia juga melihat perkembangan. Jadi lihat perkembanganku sampai mana nih. Terus dia ngasih ngasih kayak rekomendasi, ini toh bagusnya dipakai ini toh peganganmu di wayang kurang ini, terus gitu. Terus juga yang keempat itu ada namanya Mas Satria. Itu Mas Satria itu juga mentor juga, dan dia juga ngajarin bahwa kalau dalang itu harus percaya diri, dalang itu harus begini, dalang itu harus tata caranya seperti apa gitu. Jadi nggak beda jauh sama Mas Andrew, sama-sama mentor dan juga sama-sama pendorong sampai saya bisa di posisi ini. Kalau tanpa mereka berempat, nggak mungkin saya sampai di posisi ini. Kalau boleh tahu sulitnya apa buat kenal di dunia wayang itu? Mesti kan ada susah, ada Oh iya, itu. kalau susah itu kan tokoh-tokoh wayang seperti yang dilihat ini itu kan Ya. juga banyak lah ya, banyak dan juga satu kotak wayang itu berisi ratusan wayang. Dan ratusan wayang adalah gambaran manusia dahulu yang menceritakan itu kan. Jadi kita susah itu harus bisa berkarakter seperti itu gitu. Jadi kalau contohnya kalau Werkudara gitu berarti orangnya tegas nih, berarti kita suaranya harus tegas, kita harus mempelajari bahwa kita tuh tegas gitu. Kalau terus ada tokoh yang halus suaranya itu benar-benar harus kita mempelajari bahwa kita itu orangnya harus halus seperti itu. Dan juga suara halus, suara besar, tegas itu kan juga pasti juga suaranya kan juga berbeda-beda. Nah, itu kita harus bisa membedakan suara ini biar penonton itu tahu bahwa oh ini tuh suaranya si ini, oh ini suaranya si ini. Tuh. Kalau semisal wayangnya perempuan gitu berarti harus niruin Iya, suara. suara perempuan. Oh. Itu suara perempuan. Jadi susahnya di situ. Dan juga susah dalang itu bukan cuman wayang tok, cuman karena kalau wayang itu tanpa ada gamelan yang ngiringi, maka nggak bisa. Dan maka juga di dunia pedalangan itu kamu harus tahu gamelan baru kamu bisa wayang karena harus sinkron. Nah, susah itu. Kan sinkron itu kan susah karena di belakang kita itu orang itu kisaran orang 10 yang mengiringi kita. Nah, jadi orang satu harus mengikuti orang 10 ini kan benar-benar yang harus kita ngikuti kan susah juga gitu. Itu yang mungkin effort lebih banget. Itu juga effort-effort yang lebih buat bisa menjadi dalang. Berapa lama sih kira-kira bisa tahu dunia kayak gitu? Berapa lama? Tergantung orangnya sih. Kalau saya pribadi itu sampai di posisi ini mungkin kurang dari 2 tahun. Mungkin kisaran 1 tahun setengah. 1 tahun setengah itu benar sudah bisa mengenali tokoh-tokoh wayang dan juga suara-suaranya. Tuh. Momen pertama kali manggung yang paling berkesan itu apa? Momen manggung paling terkesan itu pertama kali manggung. Itu malah terkesan banget bagi saya. Karena juga nggak expect bahwa hari itu dan tanggal itu akan dimainkan. Karena aslinya dalangnya bukan saya, dalangnya teman saya namanya Mas Andrew itu. Dalangnya itu dan saya nggak expect bahwa akan main. Karena di situ benar-benar disuruh main itu dadak. Kisaran 7 hari sebelum pagelaran itu dimulai. Pagelaran itu dimulai, kita harus benar-benar nyiapin dari orang-orangnya, terus juga nyiapin dari dalangnya sendiri juga. Terutama yang susah adalah di kepercayaan diri itu yang susah. Nah, habis itu setelah kita ACC akhirnya persiapan itu cuma 5 hari dari 7 hari itu, cuma persiapan 5 hari dan itu juga benar-benar momen terkesan karena nggak pernah nih ada pikiran bahwa hari itu tanggal itu akan main dan itu benar-benar memberikan terkesan dalam diri saya dan nggak akan pernah saya lupain. Kalau boleh tahu di mana itu? Itu di Banyumanik di Jalan Cemara. Paling berkesan itu ya berarti ya? Ya paling berkesan. Rasa takutnya apa pas pertama kali manggung? Rasa takut itu pasti ada di kala kalau kita salah. Jadi contohnya kalau contohnya kita ngomong di suara wayang itu salah. Terus juga mungkin di momen-momen tertentu pegangan wayang itu mungkin lepas dan lain-lain. Itu mungkin rasa ketakutan saya karena
yang ngelihat itu kan juga orang banyak. Iya. Juga ada waktu itu Bu Camat juga, setahu saya itu juga ngelihat, jadi malah ketakutan itu kalau salah itu bagaimana. Kalau semisal mainin wayang itu ada teksnya buat cerita atau emang Oh, hafal? ada. Itu namanya naskah juga. Namanya naskah itu kalau anu balungan lakon namanya. Balungan lakon itu jadi itu juga naskah isinya percakapan antara wayang ini sama wayang ini. Itu juga ada kayak segmen-segmen kalau di wayang itu namanya jejer. Jadi jejer pertama berarti wayang ini ngobrolin tentang apa, terus juga bahas tentang apa. Itu juga Mmm, ada kayak gitu. agak sulit ya. Sulit banget, bahkan itu naskah itu nggak cuman satu lembar dua lembar, tapi malah seperti buku kayak buku laporan gitu banyak. Pernah ngerasa capek dalang? Ngerasa capek itu mungkin kalau capek itu pasti ada, cuman saya jalaninnya kan dengan cara ikhlas dan Iya. juga suka, jadi rasa capek itu tertutupi dari rasa hobi dan senang itu. Udah beberapa kali berarti manggung Batman? Wah, lupa sih nggak ngitung sih, cuman ya alhamdulillah agak banyak gitu. Hampir setiap bulan ada? Setiap bulan itu asli nggak ada, cuman mungkin rata-rata 3 bulan atau 4 bulan sekali. Gimana cara nyampain wayang ke Gen Z dan milenial? Sebelum Gen Z dan milenial ya, itu mungkin lebih ke kita membawa contoh, kita lakon kan namanya kan ya, cerita itu lakon. Ini kita ngobrolin ngobrolin tentang istilah ini itu diplesetin ke yang lagi tren. gitu. Contoh-contohnya kayak misal lagu-lagu statue nih yang Ya. gitu itu juga dikaitin gitu. Jadi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita tonton dulu iklan yang satu ini. Ketika ingin beraktivitas di luar ruangan, tapi sinar matahari sangat terik, takut kulit kering, takut kulit gosong, dan takut kulit belang. Tenang, sekarang ada Sunscreen Azarin White My Acne dengan SPF 35. Dengan berbagai kandungan di dalamnya yang dapat menenangkan kulit berjerawat. Selain dapat melindungi dari paparan sinar matahari, sunscreen ini juga mampu membantu merawat kulit berjerawat, kulit berminyak, dan kulit sensitif. Dengan tekstur yang ringan, lebih mudah meresap, tidak meninggalkan rasa lengket, dan cenderung tidak menimbat pori-pori. Sekarang kalau mau beraktivitas di luar ruangan, jadi nggak takut deh kulit gosong. Kembali lagi di Wayang Milenial. Oh ya Mas, kalau boleh tahu kan tadi Masnya bilang ada lagu statue-statue. Iya. Itu emang boleh ya dikombinasikan di wayang gitu? Aslinya boleh-boleh saja asal tidak merusak pakem aslinya. Jadi lebih ke buat bercandaan dan kayak segmen tambahan lah buat lucu-lucu, buat mencairkan suasana itu boleh, asal jangan pakemnya asli itu jangan dirusak. Tuh. Berarti emang boleh, cuman jangan sampai merusak adatnya gitu Ya, gitu seperti itu. Apakah pernah mendapat komentar negatif pas dalang? Komentar negatif itu pasti ada, dan itu juga aslinya komentar negatif buat motivasi lah untuk berkembang ke depan nih. Itu pasti ada orang yang bicara, oh ini tuh kurang ini, oh ini tuh kurang ini, kok ini kok jelek banget ya gini, tuh pasti ada. Gimana responnya? Responnya tuh juga buat diriku sendiri tuh buat, oh kalau ada orang ngerespon jelek tentang aku, maka itu pelajaran buat aku, karena berarti aku harus bisa memahami nih yang nonton itu harus seperti apa, jadi aku harus besok kalau main tuh harus bisa, oh ini harus segmen ini harus ku buat apa seperti apa biar orang-orang ini cair suasana, biar juga komentar-komentar negatif berkurang juga. Tuh komentar-komentar negatifnya langsung ngomong apa dari orang-orang ke orang gitu? Ya banyak, ada yang langsung ngomong gitu, Mas kamu kurangnya di sini nih, harusnya kamu gini. Terus juga ada yang mulut ke mulut nih, terus juga sampai ke telingaku juga ada. Pernah sakit hati gara-gara komentar negatifnya? Enggak pernah, karena itu tak buat jadiin motivasi. Tuh. Pernah nggak kolaborasi antar seniman atau influencer untuk angkat budaya ini? Buat angkat budaya itu berkolaborasi itu mungkin sama seniman tari ya. Jadi kita memberikan panggung kepada orang tari itu buat sebelum pagelaran wayang,
sebelum pagelaran wayang kita kasih perform tari. Itu yang menjadikan bahwa jadi budaya Jawa itu bukan hanya wayang, cuma juga ada tari gitu. Berkolaborasi ini saling berbagi waktu. Kalau jadi dalang itu kan mesti yang di depan kan satu. Itu kalau jadi dua itu bisa nggak? Oh, bisa. Kan kalau di dalang itu kan kayak layar itu atas namanya clear. Ya. Nah, kalau satu dalang itu satu clear, kalau dua dalang ya dua clear. Itu saling berkolaborasi, satu cerita benar-benar saling melengkapi kedua. Berarti bisa berkolab gitu ya? Bisa, biasanya? bahkan nggak cuma dua, bahkan pernah